الفاتحة بالقبول وتمام كل السلم معمولة سليشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نوينا على ما نوى به أسلافنا الصالحين خصوصا من السادة العلويين وعلى نية أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلى نية أن الله يرزق لنا سعادة في الدارين بجاه سيد الكونين وعلى هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا إلى روح الجسد سيد الوالد الحبيب أبو بكر بن حسن العطاء الزبيدي وإلى روح الجسد حبيب زين بن إبراهيم بن سمير أحمد بن محمد بن علي بن مالكي وإلى روح الجسد من الشريف فخر النساء بنت علي الحضر أخينا سيد محمد العزم بن أبو بكر العطاس وشرف مستقى الزهرة بنت حيدر العادل وشريف عاملة بنت محمد الحسن العطاس وشريف بشار بن بنت محمد الحسن العطاس عبد الركاب بن محمد الحسن العطاس من يحيى الله بركة الصحابة العافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Qala mu'allib hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum ajmain. Wa an Sufyan as-Sawri rahimahullahu qala dakhaltu alal imami Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu qultu lahu ya ibna Rasulillahi ausini. Dari Sufyan as-Sawri rahimahullah, ia berkata, aku masuk mendatangi kepada al-Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu. Artinya Sufyan as-Sawri ini adalah muridnya Al-Imam Ja'far Shadiq. Kemudian aku katakan kepada Al-Imam Ja'far, ya benar Rasulillahi ausini, wahai putra Rasulillah ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Artinya wasiati aku wahai putra Rasulillah. Jadi di zaman Imam Ja'far ini orang memanggil Imam Ja'far ini ya benar Rasulullah. Begitu juga kepada Al-Imam Muhammad al-Baqir, ya benar Rasulullah. Kepada Imam Ali Zainal Abidin, ya benar Rasulullah. Begitu. Qala ya Sufyan. Lalu Al-Imam Ja'far Shadiq berkata, wahai Sufyan as-Sawri, la muru'ata likadzubin. Orang yang pembohong itu, kata Imam Ja'far, tidak memiliki harga diri, tidak memiliki sifat muru'ah, tidak memiliki sifat rasa malu, ya, orang yang pembohong itu. Kemudian wala rahata li hasudin, orang yang hasud, orang yang dengki itu tidak memiliki
ketenangan ya di dalam hidupnya. Tidak ada ketenangan, gelisah ya hatinya orang yang hasud. Jadi di zaman Al-Imam Ja'far Shadiq ini banyak orang-orang yang hasud kepada beliau, banyak sekali. Banyak. Ini keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi ini adalah orang-orang yang banyak dihasud oleh manusia. Ada di dalam ayat Al-Quran ayat yang berbunyi am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Katanya Al-Imam Ja'far Shadiq, am yahsudunan nas. Yang dimaksud manusia di situ adalah kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak di antara mereka itu yang dibunuh ya. Al-Imam Hasan dibunuh, Al-Imam Husain dibunuh, Al-Imam Ali Zainal Abidin dibunuh, Al-Imam Muhammad Al-Baqir dibunuh, Al-Imam Ja'far Shadiq dibunuh ya. Diracun, dipenjara sampai mati begitu. Al-Imam Musa Al-Kazim dibunuh, Al-Imam Ali Ridha dibunuh, terus begitu. Yang membunuh ini bukan orang di luar Islam. Yang membunuh ini orang Islam. Orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, itu patut kita renungkan. Di sini membuktikan bahwa mencintai keluarga Nabi ini adalah perkara yang tidak mudah. Tidak mudah. Wala ikha'a limalulin ya. Kata Al-Imam Ja'far Shadiq lagi, wahai Sufyan, yang dinamakan orang yang bersaudara itu dia tidak punya rasa jenuh kepada saudaranya. Kalau ada rasa kejenuhan itu bukan saudara namanya. Ya, yang namanya orang ada punya persaudaraan itu kalau ada yang susah dia bantu, dia tolong, dia perhatikan. Nah, dalam persoalan ini dia tidak boleh merasa memiliki kejenuhan ya. Wala sudada lisayyi'il khuluqi. Orang yang berperangai buruk, kata beliau, itu tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin. Bisa juga diartikan di sini, orang yang berperangai buruk jangan jadi pemimpin. Jangan. Kriterianya tidak masuk di sini. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan, qultu ya benar Rasulillah, wahai putra Rasulillah, zidni, tambahkanlah wasiat itu kepadaku. Qala ya Sufyan, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kuffa an maharimillahi takun abidan. Kuffa an maharimillah. Jauhilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan, tahan dirimu untuk melakukan perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah. Maka kamu menjadi orang yang abid. Jadi orang yang abid itu di sini menurut Al-Imam Ja'far Shadiq adalah orang yang jauh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dia jauh. Apa saja yang dilarang oleh Allah, baik itu zahir maupun batin, dia jauhi, dia tinggalkan. Nah, di situ adalah dia nanti akan menjadi orang yang abid. Ya. Karena tidak sedikit orang yang rajin sembahyang, ya,
Tapi perkara-perkara yang haram dia masih tidak bisa tinggalkan. Itu tidak bisa disebut abid. Yang abid ini adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Warda bima qasamallahu laka takun musliman. Ya. Al-Imam Ja'far lagi mengatakan, apabila kamu ridha dengan pembagiannya Allah, maka kamu bisa disebut sebagai seorang muslim yang baik. Ya. Kamu ridha dengan pembagiannya Allah. Kan pembagiannya Allah ini berbagai macam. Itu menurut keadilannya. Menurut keadilannya Allah. Dan itu adalah kebaikan tentunya kepada semua hamba-hambanya. Kalau orang sudah ridha dengan pembagian ini, dia nanti akan jauh dari penyakit yang namanya hasud. Dia akan jauh dari penyakit yang namanya higit, ya, dengki. Dia jauh dari penyakit yang namanya serakah, tomak. Dia akan jauh. Dia tidak akan merusak nikmatnya orang lain karena dia sudah ridho. Posisinya dia sudah ridho. Washabin nasa bima tuhibbu ayyashabuka bihi takun mu'minan. Apabila seseorang itu bergaul, ya, bergaul baik kepada sesamanya, dia baik, bersahabat baik kepada orang lain, sebagaimana orang lain yang dia inginkan supaya baik berperilaku terhadap dirinya. Kalau seperti itu dia memperlakukan orang lain, maka dia akan menjadi seorang yang mukmin. Kita kepengen orang lain itu baik kepada kita, kepengen dalam segala hal. Kalau berbicara baik kepada kita, kalau bersikap baik kepada kita, kalau bertingkah laku baik kepada kita, ya. Nah, seperti itu yang kita berikan kepada orang lain, sama seperti itu juga. Maka kita akan menjadi seorang mukmin yang baik. Terkadang kita ini nih, karena kita kekurangan ilmu, kekurangan amal, ya, dosa kita banyak. Kadang-kadang kita kepengen orang lain yang baik sama kita, tapi kita tidak baik sama orang lain. Kita kepengen orang lain dermawan kepada kita, tapi kita tidak dermawan kepada orang lain. Wala tashabil fajira fayu'allimaka min fujurihi. Janganlah kamu berteman dengan orang yang durhaka, orang yang jahat, orang yang durhaka, ya, orang yang zalim, orang yang pendosa, fajir ini. Nah, dikhawatirkan nanti dari pertemanan itu kamu nanti terpengaruh dengan perbuatan buruknya itu. Fayu'allimaka min fujuri. Jadi secara tidak langsung dia telah mempraktekkan, mengajarkan kepadamu berbuat zalim. Nanti kamu akan terpengaruh dengan itu. Almar'u ala dini khalili, ya. Seseorang itu bisa diketahui siapa temannya. Temannya siapa? Seseorang itu bisa diketahui temannya siapa, sahabatnya siapa. Wasyawir fi amrika alladhi yakhshawnallaha. Kalau kamu ingin bermusyawarah, kata Imam Ja'far,
maka hendaklah kamu memilih orang-orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Kalau ingin bermusyawarah, jangan bermusyawarah dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki sifat takut kepada Allah, kita akan selamat. Dia selalu akan memberikan pendapat, petunjuk yang menyelamatkan kepada kita, yang menyelamatkan kepada kita, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya. Qultu ya benar Rasulillah, zidni. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata lagi, wahai putranya Rasulillah, tambah lagi wasiatnya itu kepadaku. Qala ya Sufyan, wahai Sufyan, man arada izzan bila asyiratin wa haibatan bila sultanin falyakhruj min zulli ma'siyatillahi ila izzi ta'atillah. Wahai Sufyan, siapa yang ingin kemuliaan tanpa pengikut, tanpa ada dikelilingi oleh keluarga. Kan orang kadang karena mulia itu karena banyak keluarga. Banyak keluarga, lalu keluarganya ini mendukung, keluarganya ini menghormati, masyarakatnya mentaati, masyarakatnya menghormati, masyarakatnya patuh, rakyatnya patuh, kan dia jadi mulia. Nah, kata Al-Imam Ja'far, wahai Sufyan, kalau kamu ingin kemuliaan tanpa ada itu, wahai batan, dan kamu punya wibawa bila sultanin, tidak perlu kamu menjadi seorang raja, fal yakhruj min zulli ma'siyatillah, kamu keluar, kamu buang, kamu keluar dari kehinaannya maksiat kepada Allah, kepada izzi taatillah, kepada kemuliaan taat, ya, dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat kepada Allah. Artinya di sini perbuatan maksiat kepada Allah itulah yang membuat orang menjadi terhina. Perbuatan, ya, taat kepada Allah itu akan membuat kamu menjadi orang yang mulia. Taat akan membuat kamu mulia. Maksiat akan membuat kamu menjadi orang yang terhina. Coba kita lihat tuh, kalau orang-orang aulia majazib, ya, aulia majazib nih, kemana orang hormat, dihormati orang. Orang takut, dia punya haibah, orang takut. Di mana orang cinta, di mana dia berada orang sayang, orang hormat. Nah, karena dia dalam posisi ini, dia gak pernah berbuat maksiat. Padahal kalau kita pikir secara akal logika, gak bisa kita. Dia jalan kemana, orang hormati, orang sediakan, semua fasilitas disediakan semua orang. Qultu ya ibna Rasulillah, wahai putranya Rasulillah, zidni, tambahkan lagi, ya, wasiat itu untukku. Qala addabani abi bisalasin wa atba'ani bisalasin. Ayahku memberikan pendidikan adab kepadaku dengan 3 macam pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan 3 macam lagi, ya. Ada 3 macam, kemudian diikutkan, disusulkan dengan 3 macam hal. Qala abi, kata Imam Ja'far Shadiq, ayahku memberikan pendidikan kepadaku, apa bunyinya? Mayyashab sahibasu'i lam yaslam. Wahai putraku, wahai Ja'far, katanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir, siapa yang berteman, bersahabat dengan sahabat yang memiliki perangai yang buruk, perangai yang jahat, lam yaslam, dia tidak akan selamat dari keburukan sahabatnya itu. Kita berteman dengan sahabat yang pembohong, kita tidak akan selamat dari kebohongannya itu. Kita berteman dengan orang yang suka mengadu domba, kita tidak akan pernah selamat dari
adu dombanya. Kita berteman dengan sahabat yang hasud, yang dengki, kita akan kena sifat itu. Kena. Kalau ya kenal, tapi kalau kita dijadikan sebagai sahabat, ini akan membahayakan kepada agama kita. Kita bersahabat dengan orang-orang yang hubud dunia. Nanti kita ini yang asalnya nih cinta kepada akhirat, itu akan pelan-pelan terkikis. Mulai sedikit. Nanti yang lebih dominan, yang lebih banyak adalah cinta kepada kehidupan dunia ini. Begitu. Wa may yadkhul madakhilas su'i yuttaham. Siapa yang masuk ke tempat-tempat yang buruk, maka dia akan dicurigai orang. Ya. Siapa masuk ke tempat-tempat atau dia berada di tempat-tempat yang buruk, yang jahat, yang enggak baik. Artinya jangan disalahkan orang kalau orang itu berprasangka jelek. Karena kenapa? Karena kita sendiri yang memposisikan diri kita berada di tempat-tempat yang jelek itu. Yuttaham. Wa man la yamlik lisana yandam. Siapa yang tidak bisa menjaga lidahnya, dia akan menyesal. Yang tidak bisa menguasai, tidak bisa menjaga, memelihara lidahnya, yandam. Artinya dia tidak memperdulikan lisannya ini berkata yang baik atau yang buruk. Dia tidak pusing seenaknya. Mestinya dia bisa memilah dan memilih. Oh ini baik, dia bisa ucapkan. Oh ini tidak baik, dia nggak perlu ucapkan. Kalau memang ini jadi kebaikan, dia silakan berbicara. Kalau ini keburukan, tidak perlu dia berbicara. Nah itu. Soalnya apa yang kita ucapkan itu, kita tidak bisa lagi menguasainya. Kenapa? Karena sudah berpindah kepada orang lain. Gak bisa lagi. Kita berbicara sesuatu, umpama ini rahasia. Kalau sudah ke tangan orang lain, itu bukan rahasia lagi. Kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan apa yang pernah kita ucapkan itu. Selama itu masih belum kita ucapkan, kita bisa menguasainya. Boleh rahasia itu kita titipkan, tapi kepada orang yang memiliki sifat amanat, orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Summa ansyada, kemudian beliau membacakan sebuah syair. Awid lisanaka qaulal khairi tahza bihi, innal lisana lima awatta mu'tadu. Biasakanlah lidahmu itu berkata-kata yang baik. Nah, kamu nanti akan mendapatkan kebaikan dari kebiasaan lisanmu yang baik itu. Innal lisana, sesungguhnya lidah, lima awatta mu'tadu, menurut kebiasaan, ya, menurut kebiasaanmu itu dia akan menjadi lisan yang baik. Jadi biasakan yang baik. Kalau dibiasakan yang buruk, nanti dia akan terus berkata yang buruk, tidak berkesudahan. Tapi kalau dibiasakan berkata-kata yang khair, yang baik, nah itu nanti lidah kita ini selalu kepada yang baik, arahnya kepada yang baik, karena dari pembiasaan tadi. Muwakkalun yataqadama nasita lahu. Nah, lisan yang dibiasakan dengan kata-kata yang baik, lisan ini akan mewakili, ya, dia akan mewakili sesuatu yang kita lupa. Artinya di sini kamu tidak perlu merencanakan, tapi karena sudah dibiasakan, itu otomatis dia akan keluar lisan itu dengan baik. Misalnya mendengar ada orang meninggal, orang kasih tak kabar,
Asal dengar orang meninggal, dia langsung lisannya berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'udzamallahu ajrakum. Dia langsung begitu, langsung. Kalau lisannya nih biasa mengucapkan, asal bangun tidur dia langsung mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung, otomatis. Nah, ini namanya muwakkalun yataqadha bima nasita lahu. Kamu nggak perlu lagi memikirkan. Kalau masuk rumah itu terbiasa sudah, assalamualaikum. Kalau ketemu teman, assalamualaikum. Dia terbiasa. Yang bersangkutan ini kena terbiasa juga, waalaikumsalam warahmatullah. Biasa. Ini kebiasaan. Tidak perlu lagi kita harus berencana, oh ketemu ini aku harus mengucapkan salam. Gak perlu lagi, dia otomatis. Bil khairi wasyarri. Nah, pembiasaan ini tergantung apakah pembiasaan itu berada di posisi yang baik atau dia berada di posisi yang tidak baik. Kalau berada di posisi yang baik, kita menjadi orang yang beruntung. Kita selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan kebajikan. Tapi kalau berada di posisi yang tidak baik, na'udzubillah, kita mendapatkan dosa. Ada kan orang begitu, asal dengar sesuatu keluar dari mulutnya ini selalu yang tidak enak, yang tidak nyaman. Kata-kata sumpah, serapah, kata-kata cacian, makian, hinaan, mengaibkan orang, memojokkan orang, mentertawakan orang. Ini kita menakutkan yang begini. Yang seperti ini kalau kita bergaul, kita kena kita. Kena. Hawanya itu kena. Nauzubillah min zalik. Panzur kaifa tardadu. Maka oleh karena itu kamu mesti memperhatikan kaifa tardadu, bagaimana semestinya kamu membiasakan, ya, mengulang-ulangi ucapan itu. Apa biasanya yang diulang? Taraddada, ya. Ini nasihatnya Al-Imam Ja'far Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri dengan membawakan kisah nasihat ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Baqir kepada Imam Ja'far Shadiq. Nah itu. Kalau nasihat dari a'immah Ahlul Bait luar biasa. Luar biasa. Itu tokoh-tokoh sufi dunia ini yang begitu banyak yang kita kenal, itu ilmunya itu keluarnya dari keluarga Nabi. Kita kenal Ma'ruf Al-Qarhi, kita kenal umpama dengan Junaid Al-Baghdadi, itu ilmunya, jalurnya itu dari keluarga Nabi. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi belajar ilmu dengan siapa? Dengan pamannya, dengan khalnya, Al-Imam Sari As-Saqati. Sari As-Saqati belajar dengan siapa? Belajar dengan Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi belajar dengan siapa? Al-Imam Ali Ridha bin Musa bin Ja'far. Al-Imam Ali Ridha ini kuburnya di Mashhad, ya. Di Mashhad. Dia dekat dengan kuburnya Al-Imam Al-Ghazali, ya. Iya. Di Tus, di Mashhad. Ini Al-Imam Ali Ridha bin Musa bin Ja'far. Nah, Al-Imam Ali Ridha mendapat dari ayahnya Al-Imam Musa bin Ja'far. Nah, itu terus berlanjut. Imam Musa bin Ja'far dari ayahnya Al-Imam Ja'far Shadiq, terus berlanjut. Nah, Ma'ruf Al-Qarhi ini juga mengambil ilmu dari gurunya yang namanya Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i
mengambil ilmu dari gurunya namanya Habibul Ajami. Habibul Ajami menimba ilmu dari gurunya namanya Al-Imam Hasanul Basri. Al-Imam Hasanul Basri menimba ilmu ini dari Amirul Mukminin, Imamul Masyariq wal Magharib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah itu. Jadi ini ilmu tasawuf yang begitu lebar, begitu luas, itu semuanya tidak keluar dari ilmu dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Semuanya keluarnya dari rumah itu. Wa min wasayahu al-Imam Ja'far as-Sadiq libnihi Musa al-Qazim. Nah ini lain-lain ya. Qultu ya. Qultu Sufyan. Kemudian Sufyan as-Sauri berkata lagi, "Ma'mas salasatul ukhar." Wahai al-Imam Ja'far, wahai Ibn Rasulillah. Kemudian 3 yang berikutnya apa? Yang lain dari yang tadi. Qala qala abi. Kemudian al-Imam Ja'far berkata, ayahku mewasiatkan kepadaku, innama yuttaka hasidu ni'matin. Yang perlu kamu waspadai, kamu takuti adalah dengkinya orang dengan satu nikmat. Kamu harus waspada. Orang yang dengki kepada nikmat. Nah, jadi oleh karena itu kita kalau dapat nikmat ya, jangan kita ceritakan kepada semua orang. Jangan. Ya. Kecuali kepada orang yang takwa. Kalau kita cerita memang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini benar. Tapi di dalam posisi apa? Karena ada wasiatnya Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti dia akan berbuat buruk kepada kamu. Dia gak terima kalau kenabian ini nanti akan dibawa oleh Nabi Yusuf. Payakidu, nanti dia akan membuat sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Nah, jadi kalau ada orang hasut, tapi kita yang suka cerita keluar-keluar ke sana kemari, jangan salahkan orang lain, berarti kita yang salah. Jadi diam aja, diam. Kecuali kita bercerita kepada orang yang baik. Nah, itu caranya. Kita tidak tahu hati orang ya. Ada hati orang yang bersih, ada hati orang yang kotor. Ausyamitun binikmatin, bimaksiatin ya. Atau orang yang mencaci, mencerca ya, bimaksiatin ya, dengan perbuatan maksiatnya. Artinya di sini kamu mesti waspada orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau orang itu mencela, mencaci, orang itu berbuat maksiat posisinya, tapi dia mencaci orang, padahal orang ini jahat, tapi dia mencaci maki orang. Kamu mesti waspada kepada orang itu, karena orang itu tidak takut kepada Allah. Atau begini, bisa juga diartikan kamu waspada dengan orang yang suka mencaci-caci perbuatan maksiat. Kamu waspada juga. Waspada. Au hamilun namimatin. Orang yang suka mengadu domba orang. Suka mengadu domba orang, membawa ke sana, membawa ke sini, fitnah sana, fitnah sini. Nah, itu hati-hati.
Ini nih perkara yang suka adu domba orang, suka membuat kekisruhan, suka membuat kegaduhan, suka membuat perpecahan, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kerjaan orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang suka membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ini yang diuntungkan tuh Yahudi, Zionis. Strateginya itu membuat umat Islam itu supaya lemah, mesti diciptakannya perpecahan dan dipelihara, dikembangkan, dihidupkan, dikembangkan terus. Jadi selalu ada perselisihan di kalangan kaum muslimin, tidak pernah berhenti. Memperlebar perbedaan, jangan sampai ada terjadi persatuan, jangan sampai akur ini kaum muslimin. Nah, itu orang Yahudi itu seperti itu. Jadi terjadi kecurigaan satu sama lain, tuduhan-tuduhan kepada sama sesaudaranya sendiri. Ini orang-orang Yahudi menciptakan itu dari zaman dulu tuh begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk di dalam perangkap itu. Itu perangkapnya orang-orang Yahudi seperti itu. Kita bisa bayangkan tuh negara yang begitu kecil, padahal bukan negara tuh, dia nggak punya negara sebenarnya, nggak ada negara dia mencaplok negara orang, menjajah, merampas tanah orang, tanah air milik orang lain. Orang Palestina dirampas, diambil. Jadi kita kalau ada mendengar perpecahan-perpecahan seperti itu, jangan kita ikut menyebarkan. Jangan. Kalau kita ikut menyebarkan, kita masuk ambil bagian dalam perpecahan itu. Jangan. Islahu zatal bain. Kita mesti mendamaikan orang kalau ada terjadi persengketaan. Kita harus damaikan. Jadi kita juru damai. Lihat Nabi SAW bagaimana antara Aus dan Hajraj yang sudah berperang ratusan tahun, perang di Madinah. Suku Aus dan Hajraj perang. Yang satu didukung oleh Yahudi, yang satu juga didukung oleh Yahudi. Karena di Madinah itu banyak waktu itu, ada Bani Yahudi, Bani Nadir, ada Bani Kainuka, ada Bani Quraiza, ada Bani Ghatfan. Ini masing-masing mendukung kubu yang ini, kubu yang ini. Jangan sampai Aus dan Khazraj ini bersatu. Padahal Aus dan Khazraj ini asal usulnya ini saudara. Tapi jangan sampai tercipta di sini persatuan, dipecah. Ini Yahudi yang ini mendukungnya ini, Yahudi ini mendukung ribu. Nah, datanglah Nabi SAW membawa risalah, membawa agama Islam. Didamaikan oleh Nabi, didamaikan, maka Aus dan Khazraj ini menjadi satu kaum yang besar, menjadi pengikutnya Nabi, ya, yang disebut adalah kaum Ansor. Didamaikan. Ini kan pesannya Nabi, jadilah kita menjadi juru damai, juru damai. Dalam istilah itu kita jadilah orang yang seperti jarum. Jarum itu selalu kita merajut, jangan jadi gunting. Nah, gunting kita memotong, jangan, kita merajut. Tari silaturahmi, persaudaraan, ya, kunjung mengunjungi, ya, menegur sapa, itu sifat-sifat yang baik. Nabi kita SAW itu kalau berjabatan tangan dengan sahabat-sahabatnya, itu Nabi tidak mau melepaskan tangannya lebih dulu sampai orang itu melepaskan jabatannya, baru dilepas oleh Nabi. Itu akhlaknya Rasul. Nabi paling menjaga perasaan orang. Kita kan kalau berjabatan tangan, tiba-tiba orang itu melepas, itu kayaknya orang tuh tidak suka berjabatan tangan, seolah-olah seperti itu kan kesannya, seperti itu.
Nah, kemudian lagi ya, intaha zakar dzalika fi majma'il ahbab. Wa min wasayahu ayal Imam Ja'far Shadiq li ibnihi Musa al-Kazim. Di antara wasiat-wasiatnya Al-Imam Ja'far kepada putranya yang bernama Al-Imam Musa al-Kazim. Nah, di bawah ini catatan kakinya ada Al-Imam Al-Hashimi Al-Qudwah Sayyiduna Abul Hasan, ya. Kunyahnya Abul Hasan Musa Al-Kazim. Kenapa disebut Al-Kazim? Orangnya sangat bisa mengendalikan amarahnya. Orangnya tidak pemarah. Walaupun ini kalau menurut orang awam biasa, ini orang pasti marah. Beliau tidak. Al-Kazim. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Orangnya pemaaf. Bin Ja'far ahadu a'immati ahlil baitil athhar. Beliau adalah salah satu di antara pemuka imam ahlil bait yang suci. Wa ahadul asqiya. Beliau adalah salah satu orang yang sangat dermawan. Saka, ya, asqiya. Hulama, orangnya sangat bijaksana. Al-Abbad, dan orangnya adalah abid, ahli ibadah. Mauliduhu bil Madinatil Munawwarah. Beliau lahir di kota Madinatil Munawwarah pada tahun mi'ah samaniyah wa ishrin, pada tahun 128 Hijriah. Wa wafatuhu bid Baghdad. Beliau meninggal di Irak, ya, kuburnya di Baghdad pada tahun, ya, mi'ah salasa wasamanin, ya, pada tahun 183. Walahu biha masyhadun azimun masyhur, ya. Kubur beliau di situ sangat dikenal, ya, dan sangat agung, ya, di situ. Kuburnya di situ, ya, Al-Imam Musa, ya, bin Ja'far ini dengan Al-Imam Muhammad Al-Jawad, cucunya. Ini Al-Imam Musa Al-Kazim ini punya anak namanya Al-Imam Ali Ridha yang kuburnya di Mashhad. Nah, Al-Imam Ali Ridha ini mempunyai anak namanya Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Nah, kuburnya ini di Baghdad sama-sama di situ. Berdampingan kuburnya. Satu kubah. Apa di antara wasiatnya Al-Imam Ja'far Shadiq kepada putranya Al-Imam Musa Al-Kazim? Ya bunayya, wahai putraku tersayang, putraku tercinta. Man qana'a bima qasamallahu lahu istaghna. Siapa yang hatinya qanaah dengan pembagiannya Allah, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah bagikan kepadanya, maka dia menjadi manusia yang paling kaya. Ya, istaghna, dia cukup. Dia tidak melirik apa yang ada di tangan orang lain. Orang lain tuh punya apa segala macam, dia tidak melirik itu. Karena dia merasa sudah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini kuncinya, ya, ini kunci. Kenapa orang bisa tomak? Kenapa orang bisa menjadi hasud dan lain sebagainya, menjadi serakah? Karena dia tidak memiliki sifat qanaah di dalam hati. Kalau dia miliki itu, dia tidak terganggu. Orang mau punya apa saja, mau punya kekayaannya seperti apa, mau kemewahan seperti apa, dia nggak pernah hatinya ini terganggu, nggak ada, biasa aja. Kenapa? Karena dia juga sudah mendapat pembagian dari Allah. Orang itu juga mendapat pembagian dari Allah. Sama. Apa yang sudah Allah bagikan kepada hambanya, itulah yang terbaik untuk hambanya. Ya. Wa man madda 'ainaihi ila ma fi yadi ghairihi mata faqiran. Siapa yang selalu matanya memperhatikan kepada apa yang ada di tangan manusia, maka dia akan mati dalam keadaan fakir. Dia melihat, selalu membanding urusan dunia ini kepada orang yang lebih darinya.
dia akan menjadi orang yang fakir, dia menjadi orang yang miskin. Selalu merasa tidak berkecukupan, selalu merasa kekurangan, selalu merasa sedikit, selalu kurang. Kenapa? Dia selalu membanding kepada orang yang lain. Dia lihat sini, wah, si Anu sudah punya ini, aku belum punya ini. Si Anu sudah punya itu, aku belum punya. Si Anu sudah punya itu, aku belum ada miliki. Selalu begitu. Nah, nanti dia akan menjadi orang yang merasa dirinya miskin. Padahal dia juga diberikan oleh Allah nikmat yang tidak kalah besarnya. Banyak. Tapi dia tidak berpedoman wa fi ampusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Dia diberikan mata, dia diberikan telinga, dia diberikan mulut, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan perut, diberikan sehat, diberikan keluarga, diberikan anak, diberikan keturunan. Banyak ini nikmat saja belum selesai dia syukuri. Nah, tetapi sebahagian manusia berpandangan yang namanya nikmat itu kalau sudah diberikan harta kekayaan. Padahal ada yang di atas itu kalau orang itu diberikan sehat. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kekayaan yang begitu banyak kalau orangnya sakit, orangnya tidak sehat, itu kekayaan apa nilainya bagi dirinya? Itu ya. Wa man lam yarda bima qasamallahu ihtamallaha fi qadaihi. Siapa yang tidak ridha, siapa yang tidak bisa menerima dengan pembagiannya Allah, berarti dia sudah berprasangka buruk dengan ketentuan-ketentuannya Allah. Dia menganggap pembagiannya Allah tidak adil. Dia menganggap pembagiannya Allah tidak tepat. Dia menganggap pembagiannya Allah ini bukan pada orangnya. Seharusnya dia, bukan orang lain. Seharusnya dirinya, bukan yang itu. Berarti dia ihtamma itu melontarkan tuduhan yang buruk ya. Kalau bahasa orang tasawuf itu namanya suudzon. Wa man istasgara zallata nafsihi ista'zama zallata ghairihi. Siapa yang menganggap kecil dosanya, siapa yang menganggap bahwa dia ini punya dosa dikit, dia akan menganggap dosa orang lain itu lebih banyak daripada dirinya. Ya, orang yang melihat bahwa dosa orang lain nih, dosa dirinya dia nggak ada dosa dikit, pasti dia menganggap dosa orang lain besar. Wa man istasgara zallata ghairi ista'zama zallata nafsi. Siapa yang menganggap bahwa dosanya besar, dia menganggap dosanya orang lain itu kecil. Artinya di sini orang yang selalu memperhatikan dosa dan kesalahannya, dia tidak akan memperhatikan dosa-dosanya orang lain. Orang yang banyak memperhatikan aib dirinya, dia tidak punya kesempatan untuk mencari-cari atau mencari aibnya orang lain, melihat aibnya orang lain. Orang yang selalu sibuk mencari kesalahan dan aib orang lain, dia tidak akan memperhatikan bahwa aib dirinya lebih besar daripada orang itu. Nah, itu. Ya bunayya, man kasyafa hijaba ghairihi in kasyafat auratu baitihi. Wahai anakku, siapa yang membuka tirai aibnya, auratnya orang lain, maka aurat keluarganya pun ya akan terbuka. Artinya orang yang suka mengaibkan orang, dia juga nanti akan diaibkan oleh orang lain. Siapa yang suka mempermalukan orang, dia juga akan dipermalukan pada suatu ketika. Wa man salla saipal baghi kutila bihi. Siapa yang menghunuskan pedang ya
dengan kezaliman kepada orang, dia akan terbunuh dengan pedangnya itu sendiri. Kita bisa lihat bagaimana tuh orang-orang ya yang membunuh kepada Al-Imam Al-Husain. Semua orang yang terlibat semuanya terbunuh kembali, nggak ada yang tersisa, semuanya balik, semuanya terbunuh. Siapa yang zalim kepada orang, dia nanti akan dikirim lagi orang yang untuk meruntuhkan kezalimannya itu. Wa man ihtafara li akhihi bi'ran waqa'a fihi. Siapa yang menggali lubang, menggali sumur untuk menjerumuskan saudaranya, nanti dia yang akan terjerumus di dalam lubang itu sendiri. Artinya siapa yang berniat buruk untuk mencelakakan orang lain, dia akan nanti masuk di dalam perangkapnya itu sendiri. Nah, itu. Ingat kisah Abu Jahal membuat lubang untuk Nabi. Wah, Abu Jahal bikin supaya nanti kalau Nabi lewat, Rasul lewat, Nabi injak itu, Nabi masuk dalam sumur. Ternyata Abu Jahal sendiri dia lupa, dia gali situ, dia lupa, dia jalan, dia masuk, blung di situ. Abu Jahal, orang nggak ada yang bisa angkat, dia teriak-teriak kepada Nabi untuk minta tolong, akhirnya diangkat sama Nabi. Dia pernah buat galian sendiri. Wa man dakhala sufaha hukira. Siapa yang berteman dengan orang-orang yang bodoh, hukira, maka dia akan terhina. Orang-orang yang bodoh ini artinya orang-orang yang jauh dari nilai-nilai agama. Ya. Jauh. Dia akan terhina. Pekerjaannya sama dengan pekerjaan orang itu. Wa man khalatal ulama awukira. Siapa yang bergaul, berteman, bersahabat dengan para ulama, ulama yang soleh, ulama yang takut kepada Allah, wukira, dia akan menjadi orang yang mulia. Wa man dakhala madakhila su'i uhtimma. Wa man dakhala madkhala su'i tuhima. Siapa yang berada di tempat-tempat yang buruk, maka dia akan dicurigai oleh orang. Dicurigai dalam berbuat hal yang buruk itu. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka antasdariyar rijala patasdariya. Janganlah kamu menghina kepada orang lain, mencela kepada orang lain. Nanti celaan itu akan berbalik kepadamu. Ya. Iyaka, hati-hati, jangan sampai mencela orang lain. Padahal ini keluarga istimewa, tapi dalam keluarga ini nasihat agamanya penuh, luar biasa. Kita kalau mau mencari ini, kita baca kitab tasawuf, atau baca kitab fikih, atau baca kitab sejarah, cari orang-orang ini di dalam sejarah itu. Coba lihat nasihat-nasihatnya, pasti istimewa. Ini kan rujukannya yang tadi Majma'il Ahbab. Nah, ini nanti rujukannya dari mana? Coba lihat di sini. Kita lihat. Ini orang-orang, misalnya kita baca Al-Imam Ali Zainul Abidin. Cari orang ini. Di kitab-kitab cari, di kitab tarikh cari, di kitab sejarah, di kitab fikih umpama, atau di kitab apa, kita cari. Nanti kita lihat di situ bagaimana orang, kita akan semakin kagum dengan keluarga ini. Ini kita dengar nih Al-Imam Ja'far Shadiq. Coba cari nanti. Misalnya kitab apa? Kitab Jami' Karamatil Aulia, Yusuf bin Ismail An-Nabhani ada menulis tentang ini. Imam Ja'far Shadiq ini, katanya si Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kalau berdoa, doa itu belum selesai, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Ini Imam Ja'far belum selesai doanya, ini jawabannya sudah turun. Imam Ja'far dikenal sebagai mujabud dakwah, doanya itu mustajab. Nah, Imam Ja'far.
iyyaka waddukhula fima la ya'nika fatazilla. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan satu perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada urusannya dengan kamu, maka nanti di situ fatazilla, itu akan mendatangkan kehinaan. Kita ini ya, kita kalau ada sesuatu urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, kita nggak usah masuk di situ, nggak usah melibatkan diri di situ. Ini tidak ada sangkut pautnya juga dengan kita. Ini kan kisah Palestina. Kenapa kita cerita seputar Palestina? Kenapa? Karena ini saudara kita. Jadi kita harus peduli. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minna. Kita takut. Kita mesti peduli. Karena saudara kita. Kita mesti sebut, kita mesti doakan. Kita jelaskan kepada orang apa ini masalah ini. Ada apa ini? Nah, itu. Kita terangkan bahwa ini penjajahan, perampasan hak miliknya orang-orang Palestina oleh orang-orang yang zalim. Ya bunayya, wahai anakku, kun bil ma'rufi amiran wa anil munkari nahiyan. Wahai anakku, jadilah kamu orang yang memerintahkan orang berbuat baik, mengajak orang berbuat baik. Wa anil munkari nahiyan, dan kamu menjadi orang yang selalu menentang, ya, melarang orang berbuat yang mungkar. Waliman qata'aka wasilan, jadilah kamu orang yang selalu menyambungkan hubungan tali silaturahmi yang terputus. Ada orang sama ini terputus hubungan tali silaturahminya, kita sambungkan itu. Atau ada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan kita. Kita harus berupaya jangan sampai ini terputus, jangan sampai hilang, ya. Caranya bagaimana? Caranya berbagai macam, dengan cara berbuat baik. Sakit, umpama kita tengok, susah kita bantu. Itu caranya, bukan hanya sekedar datang itu saja, tapi kita memperhatikan dalam posisi-posisi kesulitannya, kita perhatikan. Nah, nanti dia akan terbuka akalnya. Oh, ternyata selama ini orang yang aku musuhi, ternyata ini yang datang menolong. Nah, jadi bagus. Waliman sakata anka mubtadi'an. Nah, jadilah kamu orang yang membaikot, tidak mau berbicara dengan kamu. Kamu yang memulai pembicaraan itu. Ada kan orang tidak mau negur kita. Jadilah kita yang awal yang menyapa kepada dia. Kita yang menyapa dia. Waliman sa'alaka mutiyan, jadilah kamu orang yang memberi. Kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada kamu, jadilah kamu orang yang pertama memberi. Wa iyyaka wan namimata, jauhilah perkara adu domba itu. Nah, jadi di sini adu domba ini ya perlu kita waspadai. Setiap ada orang yang membawa berita kepada kita, jangan langsung kita telan bulat-bulat, jangan. Ada orang membawa berita tentang saudara kita atau teman kita atau sahabat kita atau tentang kaum muslimin, datang kepada kita membawa berita A, B, C, D, jangan langsung kita telan, jangan. Tabayun dulu, kita selidiki ini berita benar atau tidak, salah atau tidak, atau orang ada upaya ingin merusak hubungan kita dengan orang yang bersangkutan. Kita teliti, jangan langsung kita wah ternyata ini, wah lalu kita menyebarkan buru-buru kita ke sana. Jangan, kita tenang dulu. Di Al-Quran menyatakan
idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik membawa berita, itu tabayyun. Artinya nih, berita-berita yang hoax yang beredar di dunia ini itu kerjaan orang-orang fasik, kerjaan orang-orang mujrim. Nanti korbannya kita. Ini berita yang ada di media sosial, yang ada di Google dan lain sebagainya, itu lebih dari 50% itu berita sengaja dibikin runyam. Kita nggak tahu yang benar yang mana. Ya ini bilang, ya ini yang benar. Ya ini bilang, yang ini yang benar. Kita jadi bingung. Kita jadi korban media. Ini sekarang. Siapa yang pegang media, dia bisa mengendalikan orang. Nah, jadi kalau ada berita sesuatu, kita berhenti dulu, kita tabayun dulu. Ini benar nggak? Kita cari informasi yang lain. Bagaimana orang ini? Kita cari informasi yang lain, kita cari. Jangan langsung kita marah, kita ngamuk sana sini, ngamuk sana. Kalau dapat berita misalnya di Facebook, dapat berita di WA, dapat berita Instagram, dapat berita TikTok, nanti dulu, tahan dulu, lihat dulu di berita apa ini. Atau jangan-jangan ada modus tertentu orang ingin membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kita periksa dulu, kita teliti, kita renungi. Jangan-jangan ada maksud-maksud terselubung di situ. Nah, makanya jangan kita gegabah di situ. Fa innaha tazra'u syahna'a fi qulubir rijal. Karena adu domba ini akan menumbuhkan permusuhan, dendam, kebencian di hati manusia. Nah, ini adu domba. Ini orang Yahudi tahu nih, kalau adu domba ini akan menumbuhkan kebencian. Nah, ini dikirim ke sini berita ini, yang lain dikirim ke sini. Ada satu orang membuat status umpama, atau membuat mengupload sebuah video umpama di YouTube. Nah, ketika video ini tampil, ini nanti ada lagi yang membuat video yang berseberangan dengan ini. Padahal yang bikin orangnya itu juga. Dia bikin. Nanti yang komen di bawah ini orangnya itu juga. Dia bikin ini. Wah, ini benar, padahal ini salah. Wah, itu benar, harus kita dukung. Begini, begitu. Nah, yang ini benar. Wah, itu memang kurang ajar, orang itu begini, begitu. Kita ini orang awam masuk di situ. Ketika kita masuk, kita terseret. Kita panas, kita bagi ke sana. Kita ini jadi korban. Banyak orang nggak paham. Padahal ini dia beli dua, istilahnya beli dua kartu. Kartunya untuk menyatakan tidak, satunya menyatakan iya. Satunya dia melawan, satunya dia mendukung. Padahal orangnya itu juga dengan nama yang berbeda, dengan akun yang berbeda. Disebarlah, kita ini kena. Nah, itu zaman sekarang mesti hati-hati. Kalau bahasa orang sekarang, kita mesti cerdas dalam bermedia sosial, mesti cerdas. Kalau enggak, kita habis kena. Bisa diputar balik nih fakta, diputar balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sekarang nih diputar balik, bingung orang. Karena kebingungan akhirnya orang nggak mau lagi pusing. Nah, oleh karena itu kalau dalam sesuatu itu kita mesti banyak membaca buku, Itu membaca di status di media sosial ini beda dengan baca buku. Kalau baca buku itu tuntas dari awal sampai akhir, tahu ini. Tapi kalau dalam media sosial ini, ya kita dapat berita tuh sepotong-sepotong. Nih, jakanya rumah itu, nah ini jendelanya aja dapat. Ya ini dapat pintunya, ini jendelanya, ini bahkan di bagian belakang, ini dapat bagian samping. Cuma itu aja. Ibarat nih orang menerangkan gajah. Ini orang buta. Disuruh menerangkan gajah, 5 orang buta. Yang satu disuruh pegang belalai, yang satu disuruh pegang ekornya, yang satu disuruh pegang kakinya,
Yang satu disuruh pegang telinganya, disuruh menerangkan gajah. Kira-kira apa? Kata yang satu, gajah itu besar seperti pohon kelapa, karena dia pegang kakinya. Yang satu bilang, tidak, gajah itu kayak kipas daun, seperti daun besar, karena dia pegang apa? Telinganya. Yang satu pegang apa? Yang satu pegang belalainya. Salah, kalian salah. Itu gajah adalah seperti teko. Dia begini, dia bagus, dia begini. Ini contoh. Ya. Artinya kita mesti kalau ingin sesuatu kita harus secara menyeluruh, begitu. Ya, wa iyyaka at-ta'arruda li uyubin nas. Janganlah kamu ta'arrud li uyubin nas, suka mempertontonkan aib orang lain. Jangan mentontonkan aib orang, jangan suka membuka aibnya orang, mengaibkan orang, mempermalukan orang, itu jangan. Tuh dosanya nggak bisa tuh terampuni. Orang yang mengaibkan orang nih dosanya nggak bisa diampuni, nggak bisa. Gimana caranya minta ampun? Ya. Sementara umpamanya dia mati, mendapat kemaafan dari orang yang dia aibkan. Tapi orang lain yang terus mengaibkan, siapa yang pikul? Kita yang awalnya ini yang bakal mikul dosa-dosa itu. Kita diseret. Makanya pesan dulu ya, Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, kata beliau pesan nih, saya dapat pesan dari ibu saya, dinasihati ibu saya. Jangan memikul dosa orang, karena dosa kita sendiri belum tentu kita nih sanggup memikul. Jangan memikul dosa orang lain. Dosa kita sendiri belum tentu kita sanggup memikulnya. Ini dosa orang lain tadi nih. Kita berurusan dengan orang, menggibah orang, mengaibkan orang, ya, mempermalukan orang. Nah ini dosanya dengan orang lain. Kita minta maaf umpama. Tapi yang sudah menyebar di mana-mana ini bagaimana? Nah, itu yang bakal kita pikul nanti. Ya bunayya idza zurta fazuril akhyar. Wahai anakku, apabila kamu berkunjung kepada orang, maka kamu pilihlah, kunjungilah orang-orang yang baik, supaya kita mendapatkan kebaikan. Wala tazuril fujara, janganlah kamu mengunjungi orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Intaha min syarhil ainiyah, demikianlah yang dikutip oleh Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait di dalam kitab Syarah Ainiyah. Nah ini Habib Zain, beliau ambil ini ya, wasiat-wasiat ini beliau kutip dari kitab namanya Syarah Ainiyah. Wa qala rajulan li Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Berkatalah seorang laki-laki kepada Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin, ya. Orangnya sangat adil. Ausini, kata orang itu, wahai Umar bin Abdul Aziz, berikanlah wasiat kepadaku. Ausini. Faqala lahu, lalu Umar bin Abdul Aziz memberikan wasiat kepada orang itu. Ihzar antakuna mimman yukhalitus salihin wala yantafi'u bihim. Hati-hati, kamu waspada, jangan kamu menjadi orang yang suka bergaul dengan orang-orang saleh, tapi kamu tidak belajar dari orang saleh itu. Kamu tidak ambil kesalihan orang itu. Kamu tidak tiru kesalihan orang itu. Jangan.
berteman banyak dengan orang soleh, tapi kamu tidak ambil manfaat dari pergaulan itu. Jangan. Orang tempat kita ini kan suka foto ya, foto-foto, bagus, nggak ada masalah. Tapi alangkah baik lagi kalau sudah foto, dia itu juga mengambil manfaat dari orang soleh itu. Dia ambil ilmunya, dia ambil akhlaknya, dia tiru kepribadiannya, dia tiru perangainya. Nah, itu lebih istimewa lagi. Au yalumul muznibin wala yujtanabuz dzunub. Nah, kamu jangan menjadi orang yang suka, orang yang mencela berbuat dosa. Kamu caci orang yang berbuat dosa. Wala yajtanibuz dzunub, sedangkan kamu sendiri tidak pernah meninggalkan dosa. Jangan mencela orang yang berdosa, tapi kita tidak pernah keluar dari kubangan dosa. Berteman dengan orang soleh, tapi kita tidak pernah ingin menjadi orang yang soleh. Jangan. Au mimman yal'anu syaitana fil alaniya wa yuti'uhu fis-sir. Janganlah kamu mengutuk syaitan di tengah keramaian, tapi ternyata kamu ya berdamai dengannya di kesunyian. Jangan. Rana-rana sakanya nah kayak setan kelakuan, tapi di tengah orang mencaci maki. Tapi dengan setan nah bakawan di kesunyian, jadi teman ternyata di waktu sendiri. Nah jangan. Ini nasihatnya luar biasa ini ya, nasihat kepada kita semua. Ternyata terlebih ini buat ulun pribadi ya, nasihat ini terlebih buat ulun pribadi. Mudah-mudahan kita bisa terhindar ya, terjaga ya dari sifat-sifat yang jahat, yang buruk ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin nahya wa 'alaiha namut. ولنبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأولادكم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.